Selamat pagi rekan-rekan guru sekalian. Selamat pagi. Terima kasih pada kesempatan ini karena rekan-rekan guru sudah hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan atau bersama Bapak Feris memaparkan materi PKG PJOK-nya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hadirat-Mu, atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK salah satu guru kami. Kami mohon utus Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami agar apa yang dapat kami terima ini berguna bagi masa depan kami kelak. Semua doa dan puji kami haturkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya lagu Indonesia Raya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya ice breaking yang dibawakan oleh Ibu Emi. Tangan diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, sedang bertangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar-putar, berputar ke atas. Berputar-putar, berputar ke bawah. Berputar-putar, berputar ke atas. Berputar-putar, berputar ke kiri. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang membawakan disilahkan.
Baik. Selamat siang untuk kita semua. Sudah berhasil. Kesempatan ini mungkin beliau mengatakan bicara tentang PJOK. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama bahwa kekurangan dan kelebihan ini juga menjadi sesuatu buat kita bersama. Mungkin ada teman-teman guru, rekan-rekan guru yang mungkin setelah Pak Feris mungkin ada guru lain. Ini menjadi pelajaran penting buat kita bersama untuk kita tunjukkan sikap dan juga kompetisi kita sebagai guru. Satu, yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, yang ketiga berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang keempat, mengikuti kegiatan secara utuh. Yang kelima, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keenam, berpendapat setelah dipersilakan. Yang ketujuh, berpartisipasi penuh. Ya, oke, baik. Itu tentang kesepakatan. Yang berikut, susunan kegiatan. Ya, sudah ya, sudah tadi. Oke, lanjut. Baik, rencana tindak lanjut ya. Pembelajaran berbasis proyek. Model pendidikan SEM, Sport Education Model. Di sini saya mengambil judul tentang permainan tradisional balap karung. Jadi kenapa judul ini saya ambil untuk melakukan kegiatan mata pelajaran PJOK untuk kedepannya? Model pendidikan SEM ini dia berkaitan dengan peserta didik, ya. Nanti peserta didik yang melakukan suatu permainan ini. Jadi permainan tradisional ini yang saya ambil judul tentang permainan tradisional balap karung karena permainan balap karung ini belum pernah kita melaksanakan di sekolah ini. Ya, jadi ya Bapak Ibu guru, nanti saya minta kita bersama antara guru dengan guru berkolaborasi menyusun program yang berkaitan dengan permainan tradisional balap karung yang ada di sekolah kita, khususnya di mata pelajaran PJOK. Ya, nanti misalnya contoh saya berkolaborasi antara dengan guru bahasa Inggris, misalnya ya, guru agama, guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nanti kita bersama-sama menyusun ya model pendidikan SEM ini yang berkaitan dengan judul permainan tradisional balap karung. Ya, dalam komunitas belajar sekolah atau disebut dengan Kombel ya atau KBS. Ya, baik. Selanjutnya pengantar. Ya, pengantar ini seorang guru PJOK yang berkualitas dapat memahami esensi PJOK dan sadar bahwa perannya adalah untuk mencapai tujuan PJOK agar dapat mengoptimalkan perannya tersebut. Seorang guru PJOK perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk dapat memberikan layanan pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, program pengembangan keprofesian menjadi wadah bagi guru PJOK untuk dapat secara efektif mencapai tujuan PJOK. Program pengembangan kompetensi guru PJOK atau disebut dengan PKG hadir dengan tujuan agar para peserta yang berprofesi sebagai guru PJOK ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Lanjut. Latar belakang. Oke, Bapak Ibu guru yang berbahagia dan kami muliakan. Berbagai macam pengalaman belajar yang beragam dan memberikan pembelajaran yang bermakna kontekstual bagi peserta didik. Salah satunya melalui pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Salah satunya pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik melalui pembelajaran sport education atau disebut dengan SEM. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Dengan penuh semangat dan dedikasi, dengan senang hati kami mengenalkan sport education model SEM ini telah menjadi fondasi yang kuat dalam dunia pendidikan jasmani.
Ini memberikan pendekatan holistik dan menarik untuk membentuk para peserta didik menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dengan semakin sibuknya kehidupan kita, pentingnya bagi kita untuk menemukan cara-cara yang efektif dan memberikan pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi para peserta didik atau disebut dengan sport education atau SEN tadi. Oke, kita lanjut. Dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK, pembelajaran SEN menunjuk pada strategi, evaluasi, dan metode. Ini adalah pendekatan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran efektif dalam mata pelajaran PJOK. Satu, strategi. Ini mencakup perencanaan dan pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan materi kepada siswa. Strategi ini harus disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Misalnya, strategi untuk mengajarkan keterampilan olahraga tertentu mungkin melibatkan latihan praktis, permainan, atau simulasi. Yang kedua, evaluasi. Bagian ini berkaitan dengan cara menilai kemajuan dan pencapaian siswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes, penilaian keterampilan praktis, atau observasi selama aktivitas fisik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa memahami materi dan dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Yang ketiga, metode. Ini merujuk pada teknik atau cara spesifik yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam PJOK, bisa meliputi demonstrasi langsung, instruksi verbal, latihan individu atau kelompok, serta penggunaan media dan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dengan mengintegrasikan strategi, evaluasi, dan metode yang efektif, pembelajaran PJOK dapat menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi siswa, membantu mereka mengembangkan pentingnya olahraga dan kesehatan. Yang berikut, tujuan berikut adalah tujuan masing-masing komponen. Ya, strategi. Mencapai tujuan pembelajaran, merancang dan menerapkan strategi yang dapat membantu siswa mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum PJOK. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi menggunakan strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi mereka untuk berpartisipasi agar dalam aktivitas fisik dan olahraga. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, mengadaptasi pendekatan pengajaran sesuai dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, evaluasi. Menilai kemajuan dan pencapaian, mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi area di mana mereka memerlukan perbaikan atau dukungan tambahan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kinerja mereka, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, menyesuaikan pengajaran menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan metode pengajaran dan strategi agar lebih efektif dalam kebutuhan belajar. Yang ketiga, tentang metode. Yang pertama, mengoptimalkan proses pembelajaran menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menyampaikan materi dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan gaya belajar. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran aktif menggunakan metode yang mendorong keterlibatan aktif siswa seperti pembelajaran berbasis permainan, latihan praktis, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, menerapkan metode yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan fisik, pengetahuan tentang kesehatan, dan kebiasaan hidup sehat. Oke, kita lanjut.
Kita masuk yang berikut tentang capaian pembelajaran atau disebut dengan SEN. Yang pertama, siswa dapat memahami taktik dan strategi dalam permainan balap karung. Ya. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan peran dan kolaborasi gerak serta dapat menumbuhkan keterampilan gerak. Yang ketiga, siswa dapat menumbuhkan kerjasama tim, percaya diri, dan kreatif. Oke, kita lanjut yang berikut. Langkah-langkah dalam pelaksanaan perlombaan. Baik, nanti langkah-langkah dalam pelaksanaan perlombaan ini nanti kita lakukan beberapa dengan teman guru yang berkolaborasi bersama saya sebagai guru PJOK di sekolah ini atau lembaga ini. Nanti kita melaksanakan kegiatan technical meeting ya atau disebut dengan TM dan arahan. Yang kedua, penyelenggaraan pertandingan balap karung dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kerjasama tim. Ya, jadi yang sebagai pesertanya itu adalah peserta didik ya, yang mengikuti lomba balap karung yang ada di lembaga SMP 3 Paga ini, di sekolah ini. Baik, kita lanjut. Struktur program. Baik, struktur program ini, oke. Yang pertama, sebagai kepala sekolah penanggung jawab Pak Arnoldus Doja, Esfir, guru PJOK, ya, atas koordinasi program, proses berjalan, peran sendiri, dokumentasi. Ini saya belum gantikan nama, minta maaf. Terus guru agama Maria Elizabeth Galim ya. Terus guru penyusun programnya saya juga belum ganti ya. Anak-anak mulai dari siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Targetnya itu 12 orang peserta ya, sistem gugur ya. Itu di situ program yang kita melakukan nanti ke depan. Baik, setelah ujian semester nanti dari pukul 8 sampai dengan selesai. Jadi kegiatan ini nanti mungkin selesai ujian semester ini kita sudah melaksanakan. Nah, untuk perlombaan antar kelas kah, untuk lomba karung. Ya, baik. Yang berikut kita lanjut dengan kekuatan aset yang dimiliki sekolah. Baik, Bapak-bapak, Ibu guru semua yang ada di sini. Yang pertama ini tentang aset manusia ya. Kepala sekolah, guru yang terlibat dalam proyek dan siswa. Yang kedua, agama dan budaya. Berdoa sebelum bertanding dan sesudah bertanding. Ya. Jadi yang ketiga ini lingkungan itu lapangan sekolah yang ada yang harus kita pakai lapangan sekolah. Jadi yang keempat fisik. Fisik yang berkaitan dengan fisik ini mulai dari speaker, karung, tali rupiah. Ya. Terus nanti uang yang digunakan itu melalui dana bos ya. Baik. Pemanfaatan aset ini sangatlah mengoptimalkan pengembangan program PKG PJOK yang ada di sekolah, ya, yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Paga ini. Baik, yang berikut rencana evaluasi program, ya, rencana evaluasi program. Baik, Bapak Ibu guru, ya, jadi melakukan refleksi kegiatan dengan peserta kombel dan anak-anak dengan mewawancarai langsung tentang kegiatan dan guru memberikan refleksi kegiatan dan peran sebagai anggota kombel ya. Jadi nanti peserta kombelnya itu adalah peserta didik kita ya, anak-anak yang ada di sekolah ya. Nah, dengan kita mewawancarai langsung tentang kegiatan guru yang memberikan refleksi ya sebagai anggota kombel. Baik, yang berikut tantangan program ya. Baik, tantangan program satu, pengolahan waktu sangat terbatas. Yang kedua, faktor cuaca, kegiatan dilaksanakan pada musim panas ya. Yang ketiga, dukungan tema sejawat yang kurang maksimal. Yang ketiga, manajemen kelas. Yang kelima, kesulitan dalam kemampuan kepribadian dan konflik antar siswa. Yang keenam, kurangnya siswa dalam berlatih atau dalam melakukan permainan balap karung. Ya, baik. Yang berikut solusi ya. Pengolahan menjadi yang efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan bertanding di
waktu pagi hari. Membangun komunikasi yang efektif secara sesama rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan siswa. Menyelesaikan penyelesaian permasalahan di awal pertemuan. Ya. Yang berikut, terima kasih. Ya, jadi sudah selesai yang sudah saya paparkan itu hasil dari yang saya kerjakan melalui program kegiatan PKG Kabupaten Sika yang sudah kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan itu. Maka dari itu kita di sini melakukan seperti model SEM, ya, sport model education, ya. SEM itu yang harus kita laksanakan di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu Guru sudah hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Firizala yang sudah memaparkan materinya. Saya rasa Bapak Ibu Guru sekalian juga sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Firizala. Sehingga di sini saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Sehingga saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya atau belum memahami, saya persilahkan untuk bertanya. Bapak Kepala Sekolah mungkin ada 1-2 hal penyampaian atau ada beberapa tadi belum dipahami ataukah bagaimana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Memang saya coba untuk mencermat. Baik Pak Feris, selaku Bapak materi tentang PJJ berkaitan soal sport education saya berkaitan dengan balap karung. Pada kesempatan ini ada pertanyaan yang pertama sekali menyangkut soal materi saya bawa soal diri konseli itu berkaitan psikologis ya. Terutama kalau kita mau sandingkan dengan Pak Feris punya mapel PJOK, tentu di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Poin pertanyaan bahwa ketika kita coba untuk mengangkat suatu sport tradisional atau olahraga tradisional, contohnya balap karung ya, pertanyaannya sederhana sekali. Bagaimana langkah yang sangat strategis untuk kita bisa mengembangkan bahwa psikologis mereka bisa tidak terima dengan olahraga yang menurut kita udah ditinggalkan gitu. Strategi kita yang pertama apa yang harus kita kembangkan sehingga betul-betul mereka cepat minat. Sedangkan anak-anak kita yang kita lihat sekarang, minat bakat mereka itu akan sudah berkurang sekali karena mereka sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berkaitan game online. Itu saja yang saya perlu saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Baik, yang pertama itu saya berkolaborasi bersama dengan antara sesama guru yang menurut saya untuk melibatkan beberapa teman guru yang membantu saya supaya proses pendekatan antara saya dan peserta didik dengan teman-teman guru membantu saya supaya apa yang dilakukan itu ya supaya bisa dijalankan bersama-sama dalam arti kita apa yang melibatkan peserta didik supaya adat yang berkaitan dengan olahraga yang sudah dilakukan tadi, yang judul tadi yang tentang lomba balap karung ini, artinya kita apa ya, bersama-sama untuk membangun kerjasama di dalam kegiatan lomba balap karung ini. Baik, itu saja mungkin. Teman-teman guru mungkin ada pertanyaan. Sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Mungkin ada yang belum memahami ataukah ada sesuatu hal yang masih janggal, saya persilahkan. Baik, mungkin guru dari guru bahasa Inggris.
misalnya pada saat kegiatan balap karung, di situ kan pertamanya ada aba-aba, permulaan start. Itu bisa disandingkan dengan bahasa Inggris. Misalnya satu dua kata kosakatanya, aba-abanya itu bisa kolaborasi dengan bahasa Inggris. Terus nanti alat-alatnya itu mungkin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kita di sini bukan hanya kolaborasi agama saja, yang pertama berdoa sebelum kegiatan, juga bisa berkolaborasi dengan bahasa Inggris. Dalam hal ini para peserta didik menambah perbendaharaan kosakata mereka. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Guru yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut PKGB juga. Ini Pak Haris itu kembali bukan video. Mas Bos. Ya, yang tadi kembali. Ya. Jadi di sini saya ambil pembelajaran berbasis proyek model pendidikan SEN, sport education model permainan tradisional balap karung. Ya. Jadi di sini saya bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ada di sini yang nanti saya akan membantu bersama saya untuk melaksanakan kegiatan permainan tradisional balap karung yang berkolaborasi bersama teman-teman guru yang ada di sini yang berpusat kepada peserta didik. Nanti kedepannya program ini akan membantu saya dengan teman-teman guru untuk melaksanakan kegiatan ini bersama peserta didik. Ya, yang judulnya tentang permainan tradisional balap karung. Yang harus karena saya melihat bahwa modul pendidikan ini kan berpusat kepada peserta didik. Karena permainan ini belum pernah kita melaksanakan di sekolah kita masing-masing. Ya, untuk yang khususnya di mata pelajaran PJOK. Ya, karena kemarin-kemarin ini kita lebih banyak cenderung di olahraga yang berkaitan dengan bola kaki, bola voli dan lain sebagainya. Tetapi kenapa saya ambil tentang judul ini? Rencana tindak lanjut ini karena memang selama ini kita belum pernah melakukan, ya sekali-sekali atau apa kita melakukan pada saat selesai ujian, ya setelah selesai ujian kita melakukan dengan permainan ini. Baik, mungkin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Apa yang dibuat direncanakan oleh Pak Ferry selaku guru PJOK, saya pikir ini sangat bagus. Artinya pembelajaran kita bukan hanya dari buku, dari panduan secara nasional, kita juga bisa mengangkat kekayaan tradisional kita berkaitan dengan olahraga seperti balap karung ini. Nah, tadi masukan dari buku bahasa Inggris, kalau boleh ada beberapa istilah mungkin kosakata bahasa Inggris bisa ditambahkan itu sehingga pembelajarannya bisa lebih bermakna. Artinya dengan sekali kegiatan ada beberapa kompetensi yang bisa dipelajari. Kalau saya boleh usul, mungkin di sini bisa bisa ditambahkan beberapa materi tentang numerasi secara umum. Katakan kalau kita balapkan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin anak-anak bisa diperkenalkan dengan alat ukur yang pasti yang biasa digunakan untuk itu, lalu bisa menghitung, katakan yang juara pertamanya dia dapat berapa menit, berapa detik, selisih dengan juara keduanya berapa, itu kan bisa dikolaborasikan. Artinya selain berolahraga, senang-senang, mereka juga belajar berhitung juga. Seperti itu Pak Heru. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ada yang bertanya, ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, saya menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup.
Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Ya, jadi sudah terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak Ibu Guru bersama saya pada pagi hari ini. Sekarang sudah selesai dengan kegiatan saya, kegiatan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek model pendidikan SEM yang ada di SMP Negeri 3 Paga, khususnya mata pelajaran PJOK. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dengan teman-teman Bapak Ibu Guru yang ada di lembaga SMP Negeri 3 Paga ini. Baik, sekarang kita sudah selesai. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan puji kami aturkan kehadirat-Mu, atas berkat-Mu, perlindungan-Mu. Dari pagi hingga sekarang ini kami sudah selesai dengan kegiatan kami, kegiatan pengembangan kompetensi pelajar IKG yang sudah kami rancang pada pagi hari ini. Ya Tuhan yang berkarunia, berkatlah kami selalu, semoga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat berguna bagi peserta didik kami, bagi lembaga SMP Negeri 3 Paga ini. Kita akan puji pindah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.